Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu kaum muslimin muslimah jamaah Zuhur Masjid Salahuddin yang dirahmati Allah, kajian tazkiyatun nafas kita siang hari ini ya, kita ingin kembali berbincang seputar hidup, yakni hidup di antara keinginan dan kebutuhan. Gambarnya uang karena memang ini mewakili. Kalau bicara soal uang, ingin dan butuh itu pasti ketemu. Siapa sih yang gak ingin uang? Siapa yang gak butuh uang? Ya, cuma persoalannya apakah ya keinginan dan kebutuhan kita kepada uang itu segala-galanya. Fakta yang kita jumpai justru kehidupan ini menuai banyak sekali masalah ketika orang menjadikan uang itu sebagai keinginan dan kebutuhan. Nah, ini yang ingin kita bahas ya. Tepatkah kita hidup ingin punya uang, butuh punya uang? Ya, kalau memang iya, kenapa justru gara-gara uang hidup bermasalah? Ya, berarti memang harus ada kejelasan soal keinginan dan kebutuhan ini. Ya, di lapangan juga kita jumpai tidak semua keinginan kita diinginkan oleh orang lain. Ada yang tidak diinginkan dengan tegas, nyata. Ada yang tidak diinginkan samar-samar. Kalau contoh yang tegas jelas, keinginan kita tidak diinginkan oleh yang lain itu ketika kita ingin ngerasani, ingin ngerasani, ingin gosip. Ada yang menginginkan kita gosip enggak? Ada, ya, sesama pelaku gosip. Tapi yang digosipi pasti enggak ingin. Ya, berarti sangat mungkin di dalam keinginan kita itu tidak diinginkan oleh orang lain. Tentu kita tidak ingin berada dalam kondisi seperti ini. Kita ingin, tapi keinginan kita tidak diinginkan oleh orang lain. Ada yang itu samar-samar ya, sehingga kadang kita tidak merasa itu masalah, padahal sebenarnya juga masalah. Jadi kalau di kantor ada formasi jabatan ketua, ternyata yang ingin ada 4, A, B, C, D sama-sama ingin jadi ketua. Berarti keinginan A untuk jadi ketua itu kan tidak diinginkan oleh B, oleh C, oleh D. Nah, tentu kita juga tidak ingin kan keinginan kita terwujud, tapi ternyata ada yang tidak menginginkannya. Karena itu akan membuat yang lain kecewa. Itu kan secara logika sebenarnya betul. Nah, berarti kalau begitu kita harus merumuskan keinginan yang memang diinginkan oleh kita dan diinginkan oleh yang lain. Nah, ini yang akan membuat hidup itu jadi aman. Nah, apa itu? Nah, sebenarnya ada 4 pertanyaan yang itu tertuju pada diri kita soal ingin dan butuh. Nah, pertanyaan yang pertama, apakah kita ingin menjadi orang buruk? Jawabannya enggak ingin, dan orang lain juga enggak ingin kan kita berlaku buruk. Atau ada orang lain yang ingin kita berlaku buruk? Kalau buat ada cuma setan. Hanya setan yang ingin kita berlaku buruk.
Nah, yang kedua, inginkah kita menjadi orang buruk? Tidak juga. Nah, kalau kemudian kita mengatakan tidak, berarti kita harus tegas, ya, mencoret keduanya. Saya tidak ingin, saya tidak butuh untuk menjadi orang buruk. Nah, pertanyaan ketiga, inginkah kita menjadi orang baik? Ya. Orang lain ingin nggak kita jadi orang baik? Ya, ingin juga kan? Iya. Kita sebagai suami ingin jadi suami yang baik. Keinginan kita jadi suami yang baik kan pasti diinginkan oleh istri. Nah, kalau jadi orang baik, butuh nggak Bapak Ibu? Butuh. Iya. Butuh. Orang lain juga butuh kita menjadi orang baik. Nah, kalau kemudian faktanya seperti ini, maka untuk dua pertanyaan terakhir ini kita mencoret atau ngasih silang centang, ya, yang mana kita mencentang. Iya. Nah, berarti ini keputusan kita, ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya ingin dan butuh menjadi orang baik. Ya. Nah, kalau betul kita ingin dan butuh menjadi orang baik, nah ini pertanyaannya, kan kita perlu melakukan validasi. Kita ingin dan butuh menjadi orang baik. Pertanyaannya, lebih mudah jadi orang baik atau jadi orang buruk? Kita dihina orang, ada kesempatan beramal baik kan? Memaafkan. Tapi ada nggak kesempatan beramal buruknya? Ada, membalas, ya, marah. Lebih gampang memaafkan atau marah kalau kita dihina? Nah, ini yang kemudian akhirnya jadi problemnya sih. Saya tahu memaafkan itu baik, tapi saya nggak bisa. Ya, saya nggak bisa. Ini orang harus dikasih pelajaran, ya. Bahasanya dikasih pelajaran, ya. Padahal sebenarnya ingin meluapkan emosi. Ya. Nah, kenapa kemudian muncul sikap yang ambivalen seperti ini? Ingin jadi orang baik, butuh jadi orang baik, tapi kesannya jadi orang baik itu sulit. Ya, nah kalau sulit kan kesannya lebih mudah jadi orang buruk. Dan kadang kalau kita lihat dalam kehidupan memang iya, rasanya lebih asik ngobrol kan daripada membaca Quran. Padahal ngobrol belum tentu baik, tapi baca Quran itu baik. Nah, kenapa ini jadi masalah? Ternyata kalau kita perhatikan, karena antara ingin dan butuh itu nggak ketemu. Ya, antara ingin dan butuh itu nggak ketemu. Ya, saya ingin memaafkan, tapi saya butuhnya marah. Buktinya kalau saya belum marah, ganjel. Ya, nah itu kan berarti bertolak belakang. Ya, bertolak ke belakang. Iya, saya inginnya sholat, tapi butuhnya kan nonton bola gitu. Ya udah, akhirnya nonton bola. Jadi menjadi orang baik menjadi sulit karena ingin dan butuhnya belum ketemu. Nah, berarti kita punya tugas mempertemukan keinginan dan kebutuhan. Nah, pertanyaannya, di manakah kita bisa mempertemukan keinginan dan kebutuhan untuk menjadi orang baik itu? Yang kalau seandainya keinginan dan kebutuhan itu sudah ketemu, ya udah, ingin itu butuh, butuh itu ingin, tidak lagi bisa dibedakan. Sehingga ketika orang ingin menjadi orang baik, ya dia butuh menjadi orang baik. Ya. Sabar itu baik nggak Bapak Ibu? Baik. Ingin nggak kita sabar? Ingin. Butuh nggak sabar? Enggak, butuhnya ngeluh. Butuhnya ngeluh, ya, nggak butuh sabar. Ya. Nah, ini tandanya keinginan dan kebutuhan itu belum ketemu. Berarti sekali lagi harus dipertemukan. Di mana kita mempertemukannya? Nah, kalau kita belum ketemu tempatnya, memang nggak akan ketemu. Allah sudah menyiapkan, ya, menyediakan tempat pertemuan yang indah antara keinginan dan kebutuhan. Apa namanya? Syukur. Ya. Jadi kita hanya bisa mempertemukan keinginan dan kebutuhan untuk menjadi orang baik di ruang kehidupan bernama syukur. Ya. Nah, ini menguatkan apa yang kita sudah sampaikan kemarin. Jadi ketemu dulu di syukur. Nah, ketemu di syukur itu artinya kita betul-betul menjadi pribadi yang bersyukur. Ya, karena ya, Bapak Ibu, kita kalau ditanya
untuk apa kita dihadirkan di alam dunia? Biasanya kita menjawab untuk beribadah. Padahal tidak. Loh, bukannya beribadah. Beribadah itu kan diciptakan. Kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Tapi kita dilahirkan ke muka bumi ini untuk apa? Tiada lain adalah untuk bersyukur. Iya. Nah, kelak nanti bersyukur ini dibutuhkan untuk urusan ibadah. Sehingga kalau kemudian kita pertemukan antara ibadah dengan bersyukur, kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah, tapi dihadirkan di muka bumi ini untuk bersyukur. Sehingga memang dua-duanya. Artinya, kalau ada orang yang fokusnya kepada ibadah, tapi nggak fokus kepada syukur, maka mungkin dia bisa beribadah, mewujudkan tujuan dia diciptakan, tapi ibadahnya tidak lagi menjadi ibadah yang bernilai ibadah. Ibadah itu kan sebenarnya adalah penghambaan dari kata abada. Abada ya'budu artinya menghamba. Menghamba. Jadi ketika kita beribadah itu kita sedang menghamba. Nah, orang yang beribadah tapi tidak disertai dengan syukur, maka dia akan kehilangan nilai ibadahnya. Jadi ibadahnya kayak ritual saja, gak ada nilai penghambaannya. Karena memang kita tidak bisa beribadah dengan baik tanpa didahului syukur. Tanpa didahului syukur. Jadi kalau enggak didahului syukur, enggak mungkin orang bisa beribadah. Nah, kenapa? Sebab bicara soal ibadah, pengertian yang sudah diajarkan oleh para alim ulama, apa itu ibadah? Kullu ma yuhibbuhullahu wa yardah. Apa saja yang dicintai, dicintai itu berarti disenangi oleh dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah arti ibadah. Apa saja yang dicintai, disenangi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau pengertian ibadah seperti ini, maka ibadah tidak akan mungkin bisa dilakukan tanpa syukur. Contoh, memaafkan itu disenangi Allah enggak? Ya, makanya memaafkan itu salah satu contoh ibadah. Pertanyaannya, memaafkan itu sesuatu yang kita sukai atau tidak kita sukai? Membalas keburukan orang dengan kebaikan itu disukai oleh Allah. Kita kalau ada orang berlaku buruk, senangnya berlaku baik atau berlaku buruk. Nah, itu kan masalahnya adalah karena syukur. Sejauh mana syukur itu menjadi nafas kehidupan kita. Jadi kita tidak akan mungkin bisa beribadah dengan baik tanpa diawali dengan syukur. Contoh, kita kalau salat jamaah imam bacanya panjang, kita bersyukur atau nggak bersyukur? Begitu nggak bersyukur, maka bawahnya apa? Ngeluh, ngerutu. Tapi kalau kemudian imam bacanya panjang, kita bersyukur, akan lain ceritanya. Dan sebenarnya kalau imam bacanya panjang, itu pantasnya kita ngeluh atau bersyukur. Karena itu kita nanti akan jumpai Bapak Ibu yang dirahmati Allah, syukur adalah keniscayaan hidup. Jadi memang hidup ini tidak meniscayakan yang lain selain meniscayakan syukur. Kalau niscaya berarti syukur itu harus atau pasti? Pasti. Nggak ada kata harus, niscaya. Jadi kayak semisal kaki kita kejatuhan durian, itu meniscayakan sakit atau tidak meniscayakan sakit? Meniscayakan sakit. Nah, kalau meniscayakan sakit berarti kaki kena durian itu harus sakit atau pasti sakit? Pasti sakit. Tidak usah diharuskan. Sakit itu akan terjadi dengan sendirinya. Terjadi dengan sendirinya. Nah, sehingga kita nggak perlu kursus bagaimana caranya merasakan sakit ketika kaki kena durian. Itu ilmu yang secara alamiah pasti diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata hal yang sama dengan syukur. Hidup ini tidak ada pilihan yang lain kecuali syukur.
Sebagaimana kalau kena durian, ada pilihan lain nggak selain sakit? Ya nggak ada, memang pilihannya cuma sakit. Maka kalau ada orang mengatakan pokoknya kalau kaki saya kena durian ya harus sakit. Kenapa harus? Ya, karena memang itu sesuatu yang pasti. Nah sepasti itu pula hidup ini ya kita jalani dengan syukur. Cuma, nah ini memang cumanya, ya, hidup ini akan meniscayakan syukur. Syukur menjadi keniscayaan hidup memang hanya untuk orang yang menjalaninya dengan telinga, mata, juga akal dan hati yang terbuka. Hanya orang yang telinga, mata, akal dan hatinya terbuka yang dia akan bersyukur atas apapun. Jadi kalau ada orang yang nggak mau bersyukur itu karena dia tidak mau membuka mata atau telinga atau akal atau hati. Sekali orang nggak mau membuka telinga, mata, akal dan hatinya, ya kemungkinan besar dia akan menjadi summum bukmun umyun. Jadi dikasih tahu juga tetap summum bukmun umyun. Nah, pengertian ini kita dapatkan dari apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat An-Nahl ayat 78 ya. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kita terlahir itu tidak mengetahui apapun, tapi Allah tidak ingin kita tumbuh dalam keadaan ketidaktahuan. Maka Allah jadikan untuk kita pendengaran, penglihatan, dan afidah. Di dalam afidah akal ada akal dan hati. Tujuannya adalah la'allakum tashkur. Nah, sehingga orang yang betul-betul menggunakan telinga, mata, akal dan hatinya dalam artian terbuka, memang nggak ada pilihan dalam hidup ini kecuali pilihannya adalah syukur. Ya. Maka ya syukur kembali kita sampaikan adalah keniscayaan hidup. Ya, keniscayaan hidup. Bukti bahwa syukur adalah keniscayaan hidup. Adakah sesuatu dalam hidup kita yang tidak bermakna kebaikan Allah? Nggak ada. Semua yang ada dalam hidup ini adalah kebaikan Allah. Kita dikasih sakit kan oleh Allah, kita sedang dihapus dosa. Nah kalau dengan sakit dosa kita dihapus, pantasnya waktu sakit ngeluh atau bersyukur? Bersyukur. Termasuk juga adakah sesuatu dalam hidup kita yang tidak menjadi kesempatan beramal baik? Kan nggak ada. Dihina orang, kesempatan memaafkan. Ya. Punya uang banyak, kesempatan sedekah. Uang hilang, kesempatan sabar. Tidak ada satupun yang ada dalam hidup kita kecuali pasti ada kesempatan beramal baik. Sehingga logikanya ketika kita dihina orang, yang dengan dihina kita punya kesempatan beramal baik yaitu memaafkan, berarti logikanya ketika kita dihina yang kita ucapkan adalah alhamdulillah. Pekan yang lalu ya kita sudah contohkan punya tetangga yang baik sekali, karena tetangga kita baik kan kita berlaku baik kepada beliau. Mudah atau sulit? Mudah. Kenapa mudah? Lah dia baik. Tapi tetangga yang tadinya baik berubah menjadi tidak baik. Boleh nggak kita tetap berlaku baik kepada beliau? Boleh. Ada pahalanya? Ada. Dikurangi tetap atau ditambah oleh Allah? Ditambah. Ya, ditambah. Nah, berarti akal kita kan mengolah. Itu tetangga berubah menjadi tidak baik, berarti amal baik saya nanti akan lebih banyak pahalanya. Nah, kalau akalnya terbuka, otomatis hati akan senang. Nah, begitu hati senang, yang terjadi adalah bersyukur. Ya, bersyukur. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur bukanlah keharusan melainkan kepastian. Syukur itu bukan keharusan tapi kepastian. Sesuatu yang pasti. Ya, sehingga kalau seandainya ada orang hidup kok katanya sulit untuk syukur, itu sebenarnya tanda tanya. Saya kalau makan kok sulit kenyang ya. Emang berapa piring makannya? Padahal 3 piring. Tapi kok sulit lapar ya. Saya udah minum 3 gelas kok tapi masih saja
haus itu. Itu satu hal yang nggak sesuai dengan realita. Hal yang sama dengan syukur. Syukur itu sesuatu yang mudah, karena syukur itu terjadi dengan sendirinya. Ya, nggak mungkin orang tidak bersyukur, itu nggak mungkin. Ya, hanya orang yang menutup mata dan telinga untuk melihat kebaikan Allah, ya, tidak mau merenungkan luasnya rahmat Allah, nggak merasakan bahwa semua yang ada dalam hidup ini kebaikan Allah, yang pada akhirnya menjadi sulit bersyukur. Nah, karena itu ini menjadi pertanyaan tersendiri bagi kita. Ya, mengapa sulit bersyukur? Mengapa sulit bersyukur? Mengapa sulit kenyang ketika habis makan? Nah, kalau sampai itu terjadi, itu ada faktor apa, Bapak Ibu? Ada faktor X. Ya. Apa faktor X-nya? Ya, di pertemuan kemarin sempat kita bahas ya. Hidup itu tidak hanya sebuah perjalanan. Ya. Hidup juga adalah pertarungan. Melawan siapa? Melawan siapa lagi kalau bukan melawan musuh kehidupan? Siapa musuh kehidupan? Ada yang mengatakan diri sendiri. Kalau ada orang yang mengatakan yang musuh terberat itu diri sendiri, itu kita curiga. Kok bisa ya? Masa sih ada orang yang memusuhi dirinya sendiri? Nah, karena itu musuh sebenarnya bagi kita adalah syaitan. Ya. Sebagaimana yang dinyatakan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 208, innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya syaitan bagi kalian adalah musuh yang nyata. Nah, kalau musuh, maka pesan Allah apa? Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Ya, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Kita sudah melakukan apa yang dipesankan oleh Allah belum, Bapak Ibu? Sudah. Saya sudah berusaha, pokoknya jangan sampai mengikuti langkah-langkah syaitan. Sudah cukup belum hanya dengan berbekal Al-Baqarah 208? Belum. Kenapa belum? Apalah artinya kita tidak mengikuti langkah-langkah syaitan kalau syaitan terus ngikutin kita? Nah, kalau syaitan terus saja ngikutin kita, maka kemungkinan selamatnya masih 50-50. Kalau syaitan masih ngikutin kita. Iya. Nah, karena syaitan sendiri sudah bertekad, thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa 'an aymanihim wa 'an syama'ilihim. Syaitan itu, Bapak Ibu, ternyata ngikutin kita terus. Iya, ngikutin kita terus. Nah, target syaitan apa ngikutin kita? Wala tajidu aktsarahum syakirin. Engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Ini target syaitan. Dan memang apa yang ditekadkan oleh syaitan ini benar. Karena kalau sudah tanpa syukur, orang lebih mudah berlaku buruk daripada berlaku baik. Sekalinya berlaku baik juga akan kehilangan nilai baiknya. Iya, merasa berat, merasa susah, ada hitung-hitungan. Nah, itu akibat tiadanya syukur. Nah, sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salah satu cara agar syaitan tidak lagi mau mendekati kita, ya kita keluarkan apa yang tidak disukai oleh syaitan, yaitu syukur. Ya, jadi orang kalau menjalani hidup ini dengan syukur, wah, syaitan itu capek. Syaitan itu capek menggoda orang-orang yang selalu bersyukur atas apapun. Ya, berarti memang syukur ini senjata yang luar biasa. Ya, membuat syaitan ketakutan, membuat syaitan gak berani. Ya, maka wajar kalau sampai Rasul pernah menyebut tentang Umar bin Khattab, kan? Ya Umar, tiadalah engkau melewati satu jalan kecuali syaitan melewati jalan yang lain. Ya, golek molo kalau syaitan kok ketemu dengan Umar, papasan dengan Umar. Kalau kita kira-kira setan memandang kita ini
musuh itu atau sahabat. Nah itu yang nanti ingin kita bahas ya, siapa sih kita di dalam pandangan setan. Karena kalau setan memandang kita sebagai musuh, udah selamat kita. Iya. Minimal setan capek gitu. Iya, capek. Iya. Capek kepada siapa? Kepada orang-orang yang selalu bersyukur. Iya. Selalu bersyukur atas apapun. Jadi bersyukur atas apapun itu kunci segala kebaikan, termasuk kebaikan ya, menghadapi syaitan. Jadi ini kunci ya, kehidupan itu memang tidak bisa dilepaskan dari syukur. Dan sekali lagi syukur itu akan terjadi dengan sendirinya, tapi bagi orang yang mau membuka telinga, mata, akal dan hati. Ya, dengan syukur ini keinginan dan kebutuhan itu akan ketemu. Ya, sebagai penutup, ini para suami ingin gak jadi suami yang sabar? Ingin. Butuh gak jadi suami yang sabar? Butuh. Iya butuh. Nah kalau betul butuh untuk jadi orang sabar, sebagai suami yang sabar butuh siapa? Butuh istri. Seperti apa istri yang dibutuhkan? Yang membantu para suami untuk menjadi suami yang sabar. Berarti istri yang dibutuhkan oleh para suami yang pengen sabar, istri yang gampang ngomel, gampang cerewet. Betul? Berarti kalau ada suami punya istri seperti ini, jengkel, mangkal atau bersyukur? Karena keinginannya untuk menjadi suami yang sabar terbantu oleh keadaan istri. Berarti bersyukur dengan sendirinya enggak? Bersyukur dengan sendirinya ketika punya istri yang membantunya untuk bisa menjadi suami yang sabar. Ya sama seperti kita ingin uang, butuh uang, ada yang ngasih uang, kita bilang terima kasih itu harus atau pasti? Kita nggak perlu mengharuskan ya pastilah. Apalagi ngasihnya banyak kan, ya Allah terima kasih. Nah maka sekali lagi kata kuncinya adalah sejauh mana kita menjadi orang yang selalu bersyukur atas semua keadaan, tidak hanya yang menyenangkan tapi juga yang menyusahkan. Dan sekali lagi, karena ternyata syaitan tidak menginginkan kita bersyukur, maka kita ingin tahu bagaimana sebenarnya pandangan syaitan terhadap kita. Kenapa kita semudah itu digelincirkan oleh syaitan sehingga sulit menjadi orang yang bersyukur. Padahal bersyukur itu sekali lagi adalah keniscayaan hidup. Bersyukur itu sudah dengan sendirinya. Tadi saya kena durian, tapi kok saya kesulitan ya untuk merasakan sakitnya karena durian itu. Wah ini orang janduknya bukan main, tapi ini kan janduk yang menyalahi sunnatullah. Ya sunnatullahnya ya sakit. Iya, sunnatullahnya sakit. Maka sekali lagi sunnatullah kehidupan adalah meniscaykan kita bersyukur. Ya tidak ada ruang dalam hidup kita ini untuk tidak bersyukur. Ya tidak ada tempat, tidak ada waktu bahkan bagi kita untuk tidak bersyukur. Yang ada adalah bersyukur dalam semua keadaan hidup, bersyukur dimanapun, dalam keadaan apapun, dan di waktu kapanpun. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.